Aku bilang kalau dia sudah maafkan aku. Padahal pada saat itu pun masalah itu dia yang mulai duluan loh. Selalu merasa terzolimi, dijahati katanya. Mungkin dia lagi menikmati hidupnya di dunia ini, tapi kan kita nggak tahu ya balasan Allah nanti seperti apa. Kita ikhlas, kita sabar, kita ridho. Dan yang aku bingung adalah selalu playing victim dan merasa dizolimi. Kalau kamu dizolimi Dizolimi dari pihak mana? dari segi apa? Semua juga terjadi karena kamu yang memulai duluan dan kamu pun menghina-hina aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, Opung SG Channel. Dan seperti biasa, saya ucapkan selamat berpuasa untuk kalian semua yang masih menjalankan ibadah puasa. Sebelum kita membahas tentang kepergian almarhumah Stevi Agnesia kali ini, ada baiknya jika terlebih dahulu kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk Steviana Agnesia atau Fathia Halimah Insyirah binti Budianto. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabar meninggalnya artis sekaligus model cantik Stevi Agnesia begitu mengejutkan publik. Hingga saat ini, kepergian Stevi Agnesia untuk selamanya masih terus dikenang banyak orang. Mantan istri Samuel Rizal ini menghembuskan nafas terakhirnya saat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Kepergian Stevi Agnesia diketahui sama persis dengan tanggal meninggalnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada tanggal 11 Ramadan. Selain itu, Stevi Agnesia juga pergi untuk selamanya pada malam Jumat di bulan suci Ramadan, seperti yang diimpi-impikan banyak orang muslim. Melalui unggahan di akun Instagramnya, suami mendiang Stevi Agnesia, Anggi Pratama, mengungkapkan isi hatinya yang teramat dalam mengenang kepergian sang istri untuk selamanya. Sebagai suami, Anggi Pratama menilai kalau Stevi Agnesia adalah sosok istri dan ibu terbaik yang dikenalnya. Anggi Pratama juga mengaku sudah mengikhlaskan kepergian Stevi Agnesia agar sang istri tidak merasakan sakitnya lagi. Sepeninggal sang istri, Anggi Pratama mengatakan akan fokus untuk mengurus anak-anak dan berjanji akan bertemu lagi dengan Stevi Agnesia di jannah. Kangen kamu sayang, sebagai seorang istri, kamu sudah menjadi istri yang sangat baik. Dan sebagai ibu, kamu sudah sangat sempurna. Tidak ada kurang satu apapun di mata aku. Terima kasih untuk semuanya. Aku gak pernah minta lebih dari ini. Kalau memang jalan terbaik adalah pergi supaya kamu gak kesakitan lagi, insya Allah aku ikhlas. Kita ketemu lagi di jannah ya sayang. Aku janji kita kumpul lagi sama anak-anak. Fokus aku sekarang besarin anak-anak kamu yang tenang ya. Aku sayang kamu banget. Ini yang aku bisikin 30 menit sebelum kamu berpulang. Sekarang kamu udah tenang ya Steph, tulis Anggi Pratama mengungkapkan kerinduan pada istri tercintanya. Usai Stevi Agnesia menghembuskan nafas terakhirnya, kesaksian-kesaksian positif banyak bermunculan dari orang-orang yang pernah bertemu dan mengenal sosok Stevi Agnesia semasa hidupnya. Bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang-orang yang bersaksi mengungkapkan kebaikan dari Stevi Agnesia semasa hidup. Sebelum berpulang ke hadirat Allah, Stevi Agnesia digambarkan sebagai sosok wanita yang baik hati, sering melakukan kegiatan amal seperti bersedekah, bahkan ada yang mengaku pernah menerima Al-Quran dan mukena dari Stevi Agnesia. Dia baik banget, sering bagi-bagi Al-Quran dan mukena. Aku dapat Al-Quran 2 dari beliau, ungkap salah seorang netizen memberikan kesaksiannya. Kami bersaksi Kak Stevi baik sekali. Adik-adik kami di panti adalah adik asuh Kak Stevi, ujar netizen yang lain. Kesaksian-kesaksian lain pun ikut bermunculan di media sosial yang menunjukkan betapa baik dan mulianya hati seorang Stevi Agnesia ketika masih hidup. Ada seorang netizen yang bersaksi betapa baiknya Stevi Agnesia yang mau membantu usaha online shopnya hingga menjadi ramai. Stevi Agnesia banyak banget amal jariahnya. Salah satunya saya pernah disupport online shop saya sama almarhumah karena followersnya 450.000 kehack dan bangun dari awal lagi, bener-bener dari nol. Masya Allah, saya nggak akan lupa baiknya almarhumah. Dan pernah juga dikasih mukena dan Al-Quran sama almarhumah. Setiap sholat saya akan pakai terus mukenanya dan baca Al-Quran yang dikasih almarhumah.
biar menjadi amal jariah untuk almarhumah. Masya Allah, baik banget dia. Baiknya yang benar-benar tulus. Surga Mbak Stevi tempatmu. Tulis kesaksian seorang netizen. Mbak Stevi, kamu bahagia di sana ya? Lihat Mbak, usaha aku sekarang udah ramai lagi. Walaupun followersnya enggak sebanyak sebelumnya. Aku ingat kata-kata kamu. Orang kalau mau sukses, ujiannya banyak. Terima semua cobaan yang dikasih Allah. Dan nanti rencana Allah yang menjawab semua. Dan benar, Masya Allah, Mbak Steph, aku nangis terus, sambungnya. Terima kasih Cik Steph, udah kasih mukena ke aku. Baru kali ini nyesek dan masih nggak percaya kehilangan sosok artis yang sangat baik. Setiap aku DM dibales. Masya Allah baiknya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Cik Steph orang baik banget, pandai bersedekah. Dan biasanya di bulan Ramadan gini, Cik Steph pasti jakatin bertonton beras. Masya Allah, Al-Fatihah. Cerita netizen yang lain. Dia begitu support brand. Aku endorse dia bayarnya sekali, tapi naiknya berkali-kali. Sampai kaget pas ditanya, "Beb kok naik lagi?" Katanya, "It's okay say, supaya brandmu terus dikenal. Skincaremu bagus kok." Gila sih, baik banget. Dia juga balesin DM-DM orang yang tanya tentang skincareku saat itu juga. Saat itu dia juga mulai jualan baju. Dia wanita yang rajin banget dan tekun menurutku. Yang tenang ya Beb di sana. Aku kaget, sampai sekarang masih ingat ini hanya mimpi Stevi. Cerita netizen yang lainnya. Aku masih punya baju dari kakak Stevi. Sedih banget. Kenang-kenangan satu-satunya dari kakak Steph. Bekas kakak Steph juga. Selamat jalan Kak Steph. Bahagia di sisi Allah. Al-Fatihah khususon ila ruhi Steviana Agnesia binti Budianto. Al-Fatihah. Kenang netizen lain. Almarhumah orang baik, cantik, gemar bersedekah. Salah satunya aku yang pernah dikasih mukena. Insya Allah jadi amal jariah. Sampai beliau meninggal akan tetap mengalir karena dipakai ibadah. Yang sabar ya Kak Anggi Pratama. Aku tahu ini tidak mudah, tapi Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Ujar yang lain. Bang Anggi Pratama, saya tidak tahu kalian, tapi saya bersaksi Bang, bahwa istri abang adalah ahli sedekah. Entah sunnah amalan apa hingga tanggal bulan dicabut hembusan nafasnya sama dengan Sayyidah Khadijah. Saya bersaksi ini bukan wanita biasa Bang. Dan abang keren mendidik seorang istri begitu sempurna. Abang berhak di akhirat nanti mendapatkan mahkotanya. Bang, lanjutkan amalan istrimu yang kamu tahu, biar dia selalu bahagia. Kalau sudah di akhirat, istrimu benar-benar tahu akhlakmu, isi hatimu. Bang, selamat beristiqomah. Lanjutkan perjuanganmu. Anak-anakmu butuh didikan yang sempurna juga. Kesaksian netizen yang lain. Kakak Stevi, aku baca Al-Quran yang darimu loh. Insya Allah jadi amal jariah untukmu ya. Ya Allah, irinya aku, kakak Steph bisa pergi di hari dan bulan baik. Dan banyak orang yang mendoakan. Ini yang dinamakan husnul khotimah. Semoga kita bisa pergi menghadap Allah dalam keadaan baik juga ya. Tulis netizen yang lainnya. Stevi Agnesia sendiri sempat bercerita bahwa selama kurun 3 tahun belakangan, tubuhnya sering terasa lemas dan pundaknya juga terasa berat. Hingga akhirnya ia sempat tak bisa bernafas selama dalam waktu 5 detik. Ketika itu, Stevi Agnesia sempat mengira kalau ia terkena GERD atau asam lambung. Hingga akhirnya Stevi pun mendatangi dan memeriksakan dirinya kepada 25 orang dokter. Namun sayangnya, hasil pemeriksaan dari ke-25 orang dokter tersebut tidak ada satupun yang menyatakan kalau Stevi Agnesia mengalami sakit. Hal itulah yang juga membuat Stevi dan suaminya menjadi heran. Stevi akhirnya jadi sering dibayang-bayangi ketakutan kalau dirinya akan segera pergi dari dunia ini. Padahal menurutnya, ia adalah orang yang sangat santai saat menjalani hidupnya dan tidak pernah merasa takut sedikit pun. Stevi Agnesia juga pernah menegaskan bahwa dirinya dan sang suami bukanlah tipe orang yang gampang percaya dengan hal-hal yang berbau mistis ataupun yang berbau gaib. Namun karena ia sudah melihat sendiri secara langsung bukti-buktinya, Stevi akhirnya mau percaya dan percaya juga kalau dirinya telah diguna-guna. Ketika membuat video tersebut, Stevi Agnesia merasa badannya sudah terasa enteng dan lebih enakan, seolah menyiratkan kalau kiriman santet atau guna-guna tersebut sudah pergi dari tubuhnya. Stevi Agnesia yakin dan percaya bahwa di dunia ini masih ada kuasa Allah yang jauh lebih besar dari kuasa siapapun, termasuk dukun yang mengirimkan santet ke tubuhnya, yang disuruh oleh seseorang yang begitu membencinya.